Pemirsa, kita akan berbincang dengan salah satu anggota keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Sudah ada bersama kami Hari Sunarto. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore, Pak. Baik, sebelumnya kami menyampaikan turut berduka cita Pak atas anggota keluarga Bapak yang menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan pada hari Sabtu lalu. Kalau boleh tahu untuk anggota keluarga Bapak yang meninggal siapa Pak? Anak saya, Pak. Baik, Angger Aditya Permana. baik. Saat itu korban apakah memang pamitan untuk ingin menonton Arema atau seperti apa, Pak? Anak saya selalu berpamitan kepada orang tuanya, Pak. Selalu berpamitan kemanapun pergi, termasuk nonton sepak bola sama temannya. Nama teman-teman pun jelas teman kuliah yang namanya Okta. Teman kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak tahu anak Bapak menjadi korban dari mana, Pak? Tidak ada yang memberitahu. Saya cari sendiri. Mengingat dari waktu subuh anak saya belum pulang. Dikirimi WA sama temannya istri saya kok sampai terjadi korban ratusan orang, Pak. Dari situ saya inisiatif mencari sendiri. Gitu, Pak. Akhirnya Bapak menemukan anak Bapak di rumah sakit atau di klinik, Pak? Saya kepanjen pertama di rumah sakit Wafa Husada. Diarahkan lagi ke rumah sakit RSUD Kanjuruhan, Pak. Di situ saya menemukan anak saya sudah meninggal dunia, Pak. Baik. Apakah Bapak masih sempat melihat seperti apa kondisi terakhir dari anak Bapak, Pak? Kondisi terakhir anak saya itu sudah dimasukkan kantong jenazah, Pak. Saya hanya melihat foto, tapi saya cek kondisi fisiknya, Pak. Saya ingin melihat kondisi fisiknya. Setelah saya lihat, saya belum percaya. Saya buka kantong jenazahnya itu, pakaian sama celananya, baru saya yakin bahwa itu anak saya, Pak. Adakah mungkin bagian yang terluka di tubuh anak Bapak saat Bapak melihat? Anak saya periksa nggak ada sedikit luka sama sekali, Pak. Ya, kayaknya hanya menahan kekurangan oksigen kalau saya katakan begitu, Pak. Tapi seluruh badannya ujung kaki sampai kotor-kotor aja, Pak. Tapi tidak ada luka memar sama sekali, Pak. Bersih. Dari pihak dokter apa yang disampaikan kepada pihak keluarga, kepada Bapak khususnya? Di situ saya tidak menemui dokter. Karena saya sudah pasrah. Karena anak saya sudah jadi mayat. Apa yang harus saya tuntut? Toh tidak mengembalikan anak saya hidup kembali, Pak. Itu pikiran saya hanya pasrah dan ya ikhlas, Pak. Saya bawa pulang agar cepat selesai administrasi, saya bawa pulang. Baik, lalu bagaimana apa yang Bapak inginkan kepada pihak penyelenggara maupun pemerintah atas kejadian ini, Pak? Saya tidak, pemerintah harus tahulah saya kemana akan menuntut. Percuma saya menuntut, saya sudah ikhlas, Pak. Hanya berharap kepada aparat pertandingan jangan sampai over acting, itu aja, Pak. Karena ini sesama saudara. Anda meskipun jadi aparat punya saudara yang nantinya juga akan seperti itu kalau membuat orang seperti itu, kan gitu, Pak.
Baik, tapi Saya hanya pasrah. almarhum ini Ya, apakah memang sangat ngefans, sangat mencintai Arema, Pak, sehingga setiap pertandingan mungkin almarhum tidak pernah absen dan selalu menonton. Seperti apa mungkin bisa diceritakan Pak Hari seberapa ngefans anak anak Bapak? anak saya dulu itu akademi Arema, Pak. Artinya sempat Angkatan sempat ikut berlatih bersama ya Pak dengan para pemain. Arema, iya. Sempat dikirim ke Singapura untuk mengikuti turnamen GLS waktu itu, juara satu, Pak. Itu, Pak. Jadi setiap kali ada pertandingan Arema, kalau tidak ada waktu keluar kota atau berbenturan dengan kuliahnya, pasti melihat, Pak. Baik dengan anak kampung, semua kenalannya, ataupun dengan teman-teman kuliahnya, Pak. Selalu itu. Selalu pamit juga. Baik. Begitu. Lalu dengan teman kuliahnya kan dia berpamitan dengan salah satu temannya juga. Ini nasibnya seperti apa Pak Hari? Eh, saya nggak tahu, menurut cerita dari temannya, saya kan nggak tahu ya. Menurut ceritanya itu waktu kejadian penyemprotan itu banyak kisruh sehingga mencar dari tempat sama temannya, Pak. Nah, sama-sama korban, cuman temannya itu ada yang dirawat di UGD dan diperbolehkan pulang pada subuh. Nah, anak saya belum ketemu, sehingga saya yang mencari sendiri karena tidak membawa HP, tidak membawa dompet, dan tidak membawa perlengkapan yang lainnya. Itu, Pak. Jadi korban yang tidak ada teridentifikasi. Jadi Baik. gitu. Tapi anak Bapak ini kan sempat bermain juga berlatih bersama dengan Arema dan juga bahkan bermain bersama dengan Arema sampai ke Singapura. Akhirnya anak Bapak memilih untuk berhenti dan menjadi penonton. Saat ini apa waktu itu keputusannya, Pak? Ya, karena satu masuk ke jenjang SMA, pulangnya pulang sekolah SMA sudah jam 4, sedangkan latihannya Arema jam 3 atau jam setengah 3. Itu dirasa nggak nutut untuk pergi latihan karena berbenturan dengan jadwal sekolah, Pak. Baik. Jadi memutuskan keluar, Pak. Baik, tapi Pak Hari melihat kejadian ini, Pak, cukup banyak korban, sangat banyak korban atas kejadian ini. Seperti apa Pak Hari melihatnya, Pak? Ya, saya melihatnya terlalu overconfident, terlalu over acting bagi para aparat. Saya memang nggak melihat langsung, tapi banyak cerita dari teman-teman yang menonton bahwa itu yang kisruh ada di tengah lapangan. Kenapa yang ditembakkan gas air mata di tribun? Itu masalahnya, Pak. Sampai sekarang saya juga berpikir, kenapa anak saya nonton, ya otomatis yang di tribun kalang kabut, Pak. Padahal yang semestinya yang harus diamankan yang di tengah lapangan. Itu menurut cerita teman saya. Baik, lalu harapan Bapak ke depannya seperti apa, Pak? Harapan saya ya, Pak, para aparat dimanapun dia mengamankan, ingatlah jangan terlalu overacting. Kita walaupun aparat, ada saudara tetap saudara. Jadi pengamanannya jangan terlalu over gitu. Ini bukan kejadian kerusuhan. Itu kalau kerusuhan kan tawuran, itu kerusuhan. Ini kalau saya nilai itu pokoknya bukan kerusuhan, dianggap kerusuhan. Baik. Itu, Pak. Kalau cita-cita anak Pak Hari apa, Pak? Waktu itu apakah memang sempat
ingin menjadi pemain bola profesional atau mungkin berubah karena sudah tidak lagi berlatih bersama tim Arema? Setelah dari Arema bubar, kita Pak, anak saya berlatih ke klub-klub yang lain yang dia kenal, seperti SSB, sekolahan, berlatih sendiri dengan teman, walaupun dia tidak ikut Arema, teman ikut Arema tetap berlatih, walaupun di luar itu jadwal Arema. Itu selalu berlatih sama teman-temannya. Sampai sekarang, bahkan ikut futsal, juga ada teman-teman yang mengajak futsal, ya ikut. Cuman hanya menyalurkan hobi, Pak. Baik, saat ini pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat sudah menyiapkan dana duka untuk keluarga korban yang meninggal. Pak Hari, apakah sudah menerimanya, Pak? Sudah menerima, Pak. Dari pertama dari kelurahan, dari tadi Polresta, terus Polda yang nggak sempat datang, tapi ditetapkan Bapak Kapolresta, terus dari Wali Kota, dari Gubernur, dari Menteri Muhajir, istrinya yang menyempatkan datang sendiri, dari Bu Risma yang saya Menteri Sosial yang diundang ke kecamatan, dari Dandim juga ada, Pak, dan juga yang paling banyak memberikan itu dari itu, Pak, dekan dan wakil dekan dari kuliahnya Angger. Terima kasih kepada UMM yang sempat mempangkan wajah turut berduka cita di UMM. Teman-temannya banyak sekali datang ke sini. Baik, sekali lagi kami dari MNC News Channel mengucapkan turut berduka Pak Hari atas meninggalnya anak Bapak dalam tragedi ini, dan kami doakan semoga Bapak dan juga keluarga sehat selalu, Pak, untuk menjalani hidup ke depannya. Terima kasih Pak Hari telah meluangkan waktu bersama kami, Pak. Terima kasih, Pak. Harapan saya ini cukup terakhir, Pak. Amin. Jangan overconfident ya, Pak. Amin, kita Jangan doakan bersama. overacting. Ya, itu aja pesan saya kepada Abang. Baik, terima kasih Pak Hari Sunarto telah bergabung bersama kami di MNC News.